Kali ini, kita akan bawa Anda ke distrik Chitral, sebuah lembah tempat bidadari. Ribuan gadis cantik, lugu, dipenuhi tradisi unik. Mereka bersedia, dan boleh dicicipi oleh siapapun. Distrik Chitral, Pakistan terletak di sepanjang Sungai Kunar, juga dikenal sebagai Sungai Chitral, di sebuah lembah selebar 2 mil, pada ketinggian sekitar 4.900 kaki di atas permukaan laut. Kota Chitral sempat menjadi pusat perdagangan budak di wilayah tersebut. Khowar, bahasa suku Khos, suku yang dominan di daerah tersebut, adalah bahasa umum. Suku di Chitralis adalah penunggang kuda yang hebat dan ahli dalam permainan polo. Lebih dari itu, salah satu tradisi unik di dunia yaitu ritual meniduri wanita di suku Kalas, Pakistan. Meniduri wanita ini merupakan salah satu dari serangkaian ujian yang dilakukan para pemuda di sana. Mereka para penduduk suku Kalas ini berada di distrik Chitral, Pakistan. Lokasi ini di dekat perbatasan Afghanistan. Untuk menuju ke lokasi ini, boleh dibilang cukup berbahaya. Bagi para wisatawan mancanegara harus dikawal polisi agar selamat sampai tujuan. Dalam serangkaian tradisi unik ini, pada tahap pertama, para pemuda harus diasingkan dari kampung dalam waktu yang lumayan lama. Saat pergi dari rumah, pemuda dibekali seekor kambing untuk menjalani ujian itu. Kemudian, dalam masa pengasingan, mereka harus memakan daging dan susu kambing untuk dapat bertahan hidup. Apabila mereka dianggap lolos ujian ini, maka pemuda itu harus menjalani ritual berikutnya. Ritual inilah yang dianggap sebagai tradisi unik di suku Kalas. Pada ujian lanjutan ini, pemuda harus melakukan hubungan badan dengan wanita yang ada di desa. Wanita yang akan ditiduri, bisa yang berstatus single ataupun bersuami. Sekian rentetan tradisi inilah yang membuat masyarakat kebingungan. Meskipun begitu, suku Kalas tetap menjaga ritual-ritual tersebut. Kemudian daripada itu, perempuan suku Kalas yang terkenal kecantikannya itu mereka pun menjalani tradisi unik dalam kehidupannya. Jelasnya, saat mereka sedang datang bulan ataupun hamil, maka mereka akan diusir dari lingkungan. Mereka tidak diperbolehkan dijenguk, bahkan sekadar untuk bersentuhan saja. Para perempuan tidak boleh pulang sebelum selesai masa haid. Selain budaya pengasingan yang dimaksud itu, ada tradisi lain bagi para pemuda, di antaranya praktik suri jagek atau ritual mengamati bulan. Ritual asli suku Kalas ini dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak berbenda atau Intangible Culture Heritage oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO. Lebih jauh, suku Kalas merupakan etnis tertua di dunia yang tinggal di distrik Chitral, tepatnya di bagian utara Pakistan. Wilayah ini terletak dekat dengan Afghanistan. Suku ini juga dikenal dengan penduduknya yang memiliki warna kulit pucat dan mata mereka yang berwarna cerah. Selain itu, etnis ini juga terkenal karena para wanitanya yang memiliki paras cantik dan berbeda dengan kebanyakan wanita di belahan dunia manapun. Suku Kalas dikenal memiliki ciri fisik yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Pakistan. Suku ini sering dikait-kaitkan sebagai keturunan Alexander Agung sebab suku Kalas memiliki kemiripan dari segi fisik berupa kulit putih dan mata yang cerah. Hal ini serupa dengan ciri fisik Alexander Agung. Tidak hanya itu, Alexander Agung juga dikatakan pernah singgah di kawasan tersebut dan menikahi perempuan dari suku ini. Wilayah Lembah Kalas yang terdapat di distrik Chitral merupakan daya tarik wisata yang penting bagi negara ini. Tidak hanya itu, suku Kalas juga merupakan daya tarik yang khas bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Walaupun warga Pakistan dikenal mayoritas memeluk agama Islam, tapi suku Kalas tidak memeluk agama Islam. Mereka dikenal sebagai penganut agama animisme atau sejenis Hinduisme kuno. Berbicara tentang gadis-gadis cantik, mungkin sebagian dari kita akan melirik negara Eropa atau Brazil dengan gadis-gadisnya yang eksotis. Namun, kecantikan berbeda akan kamu temui dari suku yang hanya memiliki jumlah penduduk 4.000 jiwa ini, dengan ciri khas matanya mereka yang berwarna terang dan kulit yang bersih. Selain itu, yang membuat gadis-gadis suku Kalas berbeda dari yang lain dikarenakan penampilan mereka yang kerap menggunakan pakaian berwarna-warni. Banyak dari mereka membuat pakaiannya sendiri menggunakan bahan warna-warni sebagai simbol kecerahan hidup dan semangat.
Dengan penampakan seperti itu, maka tidak heran banyak wisatawan menyebut tempat ini sebagai lembah para bidadari. Tradisi di lembah ini juga terbilang unik, di mana para wanita akan diasingkan ketika mereka tengah datang bulan. Mereka akan diberikan tempat tinggal khusus untuk sementara waktu mereka tinggal di sana. Para keluarga akan menaruh makanan untuk dikonsumsi wanita tersebut di depan rumah pengasingan dan tidak diperbolehkan untuk menjenguknya sampai wanita tersebut selesai datang bulan. Popularitas tentang keunikan suku Kalas memang menjadi daya tarik untuk daerah tersebut, namun reputasi citra baik suku Kalas yang membebaskan para turis untuk mengambil gambar di berbagai tradisi suku ini dinilai sangat mengganggu. Setiap tahunnya ketika suku Kalas mengadakan acara pembaptisan dan pernikahan di sebuah festival bernama Joshi, para turis dengan todongan kamera telah siap mengganggu kesakralan tradisi mereka. Hal ini juga dikeluhkan oleh suku Kalas. Mereka berharap agar turis tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Komunitas etnis dan agama terkecil di Pakistan tengah berjuang untuk mempertahankan budaya dan identitas agamanya dalam menghadapi ekstremisme agama, pemaksaan pindah agama, migrasi, dan perubahan iklim. Apakah kita akan membiarkan budaya yang kaya ini lenyap dari tanah Pakistan yang pluralistik? Suku Kalas sebagian besar tinggal di Lembah Kalas, Distrik Chitral, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Distrik Chitral terhubung dengan Nuristan, sebuah provinsi di Afghanistan. Nuristan juga dikenal sebagai Kafiristan, dan budaya di provinsi Afghanistan ini mirip dengan budaya Kalas. Akan tetapi, penduduk Kafiristan memeluk agama Islam pada tahun 1890-an dan kemudian Kafiristan menjadi Nuristan. Distrik Chitral terbagi menjadi dua komunitas etnis utama, Ho dan Kalas. Suku Ho adalah Muslim Sunni dan Muslim Ismaili. Suku Kalas mengikuti tradisi dan sistem kepercayaan mereka. Pada tahun 1900-an, suku Kalas merupakan mayoritas di Distrik Chitral. Kini, situasinya telah berubah. Hanya sekitar 4.000 orang yang termasuk suku Kalas yang tinggal di lembah tersebut. Kini, mayoritas telah menjadi minoritas. Apakah kita akan membiarkan mereka menghilang? Akankah suku Kalas Chitral menjadi Nuristani yang baru? Dalam beberapa tahun terakhir, suku Kalas di Chitral telah diancam oleh Taliban, dan telah menanggung beban konversi paksa, migrasi, dan perubahan iklim. Sejak tahun 2010, penduduk di ketiga lembah Kalas, Lembah Bumburet, Rumbur, dan Birir juga mengalami tekanan banjir yang semakin besar. Dengan kesulitan, mereka memulihkan kehidupan mereka setahun setelah banjir, tetapi berulang kali dilanda dan diterjang banjir yang merusak. Sumber masalah tersebut dipahami terletak di padang rumput tinggi, tempat ratusan kambing dan domba memicu banjir, akibat dari ratusan ribu kuku kecil. Pada bulan Juli tahun 2015, gelombang banjir pertama melanda Chitral dan lembah-lembah di sekitarnya. Selanjutnya, sekitar 40 gelombang banjir melanda lembah Rumbur, merusak puluhan ladang dan rumah, menghanyutkan jembatan, merusak jalan, menghantam kincir air, dan menghancurkan saluran air. Hal ini melumpuhkan kehidupan di lembah Rumbur. Perubahan iklim telah memperparah masalah lain yang dihadapi suku Kalas baru-baru ini, karena para migran telah pindah ke lembah-lembah mereka. Beberapa migran ini mencuci otak orang-orang Kalas. Telah terjadi banyak perpindahan agama ke Islam. Bagi suku Kalas, yang bertahan hidup dengan memakan kambing dan susu kambing selama musim dingin yang panjang, serangan semacam itu bisa menjadi kemunduran besar. Diperkirakan militan telah mencuri sekitar 2.500 kambing dan domba dalam serangan semacam itu. Ternak juga memainkan peran penting dalam perayaan Kalas, yang merupakan bagian dari budaya dan agama mereka yang unik. Meskipun pemerintah telah membuat pos pemeriksaan angkatan darat di daerah tersebut, serangan terus berlanjut tanpa hambatan. Negara belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat adat ini guna melestarikan kekayaan budaya mereka dari militansi, pemaksaan pindah agama, dan bencana alam. Di satu sisi, negara telah memberikan hak dan perlindungan kepada minoritas agama dalam konstitusi. Di sisi lain, Departemen Negara sendiri, NAGRA, Badan Pendaftaran dan Basis Data Nasional, telah memasukkan semua agama,
tetapi tidak ada ruang yang diberikan kepada suku Kalas untuk identitas mereka sebagai komunitas etnis adat yang sah.